Pernah nggak sih kalian ngerasain udah semangat banget bawa murai batu kesayangan ke lapangan, tiket sudah aman di tangan, tapi pas digantang burungnya malah bertingkah aneh? Bukannya keluar materi lagu yang mewah, burung kalian malah sibuk nabrak jeruji, atau yang paling parah, cuma sujud-sujud manja, alias overbirahi. Kejadian kayak gini emang bikin nyasak di dada, apalagi kalau kita ngerasa sudah kasih perawatan terbaik. Masalah utamanya seringkali bukan pada burungnya yang kurang pintar, tapi pada pola pemberian extra fooding yang tidak seimbang, terutama kroto. Kroto itu ibarat bensin oktan tinggi buat murai batu. Kalau takarannya pas, dia bakal terbang tinggi, tapi kalau kebanyakan, mesinnya malah bisa meledak atau overheat. Di video Cinta Kicau Mania kali ini, kita bakal kupas tuntas rahasia di balik butiran putih ini, supaya burung kalian tampil prima tanpa takut overbirahi. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Wadah kumpulnya para pecinta burung yang pengen belajar bareng tentang dunia hobi ini. Gimana kabar gacauan kalian di rumah? Semoga makin gacor dan makin stabil ya. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat krusial dan sering ditanyakan, yaitu soal takaran kroto yang benar untuk murai batu yang sudah siap lomba. Banyak dari kita yang masih beranggapan kalau makin banyak kroto, burung makin fighter. Padahal, memberikan kroto tanpa perhitungan itu berisiko besar merusak performa burung di lapangan. Kita nggak mau kan burung yang sudah kita rawat berbulan-bulan malah zonk cuma gara-gara salah takaran sehari sebelum lomba. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena setiap detil takaran yang akan kita bahas punya fungsi masing-masing untuk menstabilkan birahi burung kalian. Mari kita bedah dulu apa sih yang ada di dalam kroto. Kroto adalah telur semut rangrang yang kaya akan protein dan lemak esensial. Kandungan proteinnya yang sangat tinggi, sangat efektif untuk mendongkrak stamina dan meningkatkan suhu tubuh burung secara instan. Itulah kenapa, setelah makan kroto, burung biasanya langsung terlihat lebih aktif dan rajin berkicau. Namun, sifat kroto ini sangat panas di dalam tubuh murai batu. Kalau kita memberikannya dalam jumlah besar secara terus-menerus, metabolisme burung akan dipacu secara paksa, yang akhirnya memicu lonjakan birahi yang nggak terkontrol. Birahi yang terlalu tinggi inilah yang bikin burung jadi nggak fokus sama lawan, melainkan malah jadi agresif atau malah lunglai karena kelelahan secara mental. Jadi, pahami dulu bahwa kroto adalah suplemen penggedor, bukan makanan utama yang bisa diberikan sembarangan setiap saat tanpa melihat kondisi. Sebelum kita masuk ke angka takaran, kalian harus tahu dulu kondisi burung kalian. Murai batu yang siap lomba biasanya sudah punya dasar birahi yang stabil. Ciri-cirinya adalah burung sudah rajin ngeriwik, dan sesekali mengeluarkan tembakan saat mendengar suara burung lain, tapi badannya tetap ramping dan bulunya rapi mengkilap. Kalau burung kalian sudah dalam kondisi ini, pemberian kroto harus sangat hati-hati. Sebaliknya, kalau burung terlihat lesu atau kurang semangat, kroto bisa jadi booster yang bagus. Jangan pernah menyamakan porsi kroto untuk burung yang sudah gacor dengan burung yang masih bahan. Disinilah insting kalian sebagai pemilik diuji. Kalian harus bisa membaca apakah burung kalian butuh suntikan energi ekstra atau justru butuh pendinginan sebelum hari pertandingan tiba agar emosinya tidak meluap-luap. Kita harus waspada dengan tanda-tanda overbirahi atau OB karena kroto. Tanda yang paling umum adalah burung mulai sering lowo atau mengembangkan sayap seperti burung elang saat melihat lawan atau bahkan melihat kalian. Selain itu, burung yang OB akibat kroto biasanya akan sering matokin jeruji cage atau mengejar lawan tanpa mengeluarkan suara. Ini tandanya emosinya sudah melampaui batas kewajaran. Kalau sudah begini, bukannya prestasi yang didapat, tapi malah rasa malu, karena burung kita dianggap tidak layak tampil oleh juri. Overbirahi karena kroto juga bisa menyebabkan burung mencabuti bulunya sendiri, karena suhu tubuhnya yang terlalu panas, dan dia merasa tidak nyaman. Jadi, takaran yang benar adalah harga mati, kalau kalian pengen gacoan kalian punya umur prestasi yang panjang, dan gak cuma sekali menang terus langsung rusak. Untuk harian, porsi kroto yang ideal sebenarnya tidak perlu banyak. Jika burung kalian sudah dalam kondisi mapan, pemberian 1 sendok teh kroto bersih sebanyak 2 atau 3 kali seminggu sudah sangat cukup untuk menjaga performanya. Ingat ya, 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan. Gunakan kroto yang benar-benar bersih. Buang kotoran dan semut besarnya, karena itu bisa bikin tenggorokan burung gatal. Pemberian kroto harian ini tujuannya cuma untuk menjaga agar metabolisme tetap terjaga, bukan untuk menaikkan birahi secara drastis. Pemberian di pagi hari setelah burung diembunkan adalah waktu yang paling tepat, karena saat itu suhu tubuh burung masih rendah,
dan dia butuh asupan energi untuk memulai aktivitasnya. Jangan memberikan kroto di sore hari untuk harian, karena bisa membuat burung susah istirahat di malam hari karena energi yang berlebih. Masuk ke fase persiapan lomba, kita mulai dari 3 hari sebelum hari H atau H-3. Di tahap ini, porsi kroto mulai kita atur secara strategis. Biasanya di H-3 ini, porsi kroto dinaikkan sedikit menjadi 1 sendok makan penuh. Tujuannya adalah untuk mulai menabung tenaga dan menaikkan suhu tubuh burung secara perlahan. Di fase ini, burung biasanya mulai dikurangi aktivitas mandinya dan lebih banyak diistirahatkan atau dikerodong. Dengan asupan kroto yang meningkat, burung akan mulai menyimpan energi cadangan yang nanti akan diledakkan saat digantangan. Pastikan setelah makan kroto di H-3 ini, burung mendapatkan air minum yang segar dan bersih. Karena metabolisme yang naik akan membuat burung lebih cepat merasa haus. Perhatikan juga kotorannya. Kalau kotorannya masih bagus, berarti dosis ini masih aman untuk karakter burung kalian. Pada H-2, kita harus lebih jeli lagi melihat perkembangan burung. Di hari ini, porsi kroto biasanya tetap di 1 sendok makan, tapi kita mulai memperhatikan kombinasi jangkriknya. Kalau pada H-2 burung terlihat terlalu agresif di dalam kerodong, porsi kroto sebaiknya segera dikurangi setengahnya. Tapi kalau burung terlihat tenang dan hanya sesekali bunyi, takaran 1 sendok makan bisa diteruskan. H-2 adalah masa transisi yang sangat menentukan. Jangan sampai kita kecolongan memberikan porsi penuh, padahal burung sudah menunjukkan tanda-tanda emosi tinggi. Di fase ini, saya sangat menyarankan kalian untuk tidak terlalu sering membuka kerodong, agar burung tidak membuang energinya secara sia-sia. Biarkan dia menikmati efek dari kroto tersebut dalam ketenangan, sehingga emosinya terkumpul dan tidak berhamburan sebelum waktunya bertanding. H-1 adalah hari tenang sekaligus hari krusial. Banyak pemain yang melakukan kesalahan dengan memberikan kroto sebanyak-banyaknya di H-1 dengan harapan burung bakal tampil menggila. Padahal, ini adalah kesalahan fatal yang sering bikin burung overbirahi saat digantang besoknya. Di H-1, idealnya porsi kroto justru dikurangi kembali menjadi 1 sendok teh, atau bahkan dihilangkan sama sekali jika burung terlihat sudah sangat on. Tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu tubuh agar tidak terlalu panas saat hari perlombaan. Di H-1, burung benar-benar harus full istirahat. Pemberian kroto yang terlalu banyak di malam H-1 seringkali membuat burung tidak bisa tidur tenang dan malah bunyi terus sepanjang malam di dalam kerodong. Akibatnya, pas di lapangan besoknya, burung malah kehabisan tenaga dan performanya jadi loyo atau malah tidak mau jalan sama sekali. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel Cinta Kicau Mania. Memang, selain asupan alami seperti kroto, dukungan vitamin yang pas sangat membantu menjaga stabilitas mental dan fisik murai batu kalian di tengah cuaca yang tidak menentu. Produk yang kami rekomendasikan sudah melalui kurasi tim agar aman dikonsumsi harian maupun untuk persiapan lomba tanpa efek samping yang merugikan. Jadi, jangan ragu untuk klik link yang tersedia, karena perlengkapan yang tepat adalah separuh dari kesuksesan kalian di lapangan. Yuk kita lanjut lagi ke rahasia pemberian kroto di hari pemberangkatan. Tibalah kita di hari yang dinanti-nanti, yaitu hari keberangkatan. Di pagi hari sebelum berangkat ke lapangan, berikan burung kalian sekitar 5-10 butir kroto pilihan yang ukurannya besar-besar. Ingat, cuma butirannya saja, bukan sesendok lagi. Ini berfungsi sebagai starter untuk membakar semangatnya tanpa membebani pencernaannya. Jangan memberikan kroto dalam jumlah banyak saat akan berangkat, karena guncangan selama perjalanan bisa membuat burung merasa mual jika perutnya terlalu penuh. Sesampainya di lapangan, cari tempat yang teduh dan tenang. Buka sedikit kerodongnya untuk adaptasi lingkungan. Lihat reaksinya. Jika burung terlihat sangat tenang dan kurang bergairah, kalian bisa memberikan tambahan 2 atau 3 butir kroto lagi sekitar 30 menit sebelum laikan tangan, sebagai pendongkrak emosi instan. Satu hal yang sering dilupakan adalah kualitas krotonya sendiri. Seberapa tepat pun takaran kalian, kalau krotonya sudah basi atau asam, yang ada burung kalian malah bakal mencret atau kena radang tenggorokan. Kroto yang bagus itu warnanya putih bersih, tidak berlendir, dan baunya segar seperti bau tanah atau daun, bukan bau menyengat yang busuk. Selalu cuci dan tiriskan kroto sebelum diberikan. Buang semua bangkai semut hitam atau semut rangrang dewasa, karena mengandung asam format yang terlalu tinggi, yang bisa bikin burung cepat haus dan panas berlebihan. Kalau kalian mendapatkan kroto yang sudah agak kuning atau berair, lebih baik jangan diberikan ke burung yang mau lomba.
Lebih baik burung kekurangan extra fooding daripada kita nekat kasih makanan yang sudah tidak segar yang bisa merusak metabolisme burung dalam jangka panjang. Ingat ya teman-teman, setiap burung itu punya karakter yang unik atau sering kita sebut dengan karakter masing-masing. Ada tipe murai batu yang memang penggemar berat kroto, yang artinya dia butuh porsi lebih banyak untuk bisa tampil maksimal. Tapi ada juga tipe burung yang sensitif, dikasih kroto dikit aja langsung sujud-sujud. Cara mengetahuinya adalah dengan rajin melakukan eksperimen di rumah. Coba kasih porsi tertentu, lalu amati reaksinya. Kalau dia makin rajin bunyi dengan materi yang keluar semua, berarti takaran itu pas. Tapi kalau dia malah jadi galak dan jarang bunyi, berarti kalian harus kurangi porsinya. Jangan terpaku pada satu rumus baku untuk semua burung, karena naskah terbaik untuk burung kalian adalah hasil pengamatan kalian sendiri setiap hari. Gimana kalau pas mau lomba ternyata stok kroto di pasar lagi kosong atau harganya lagi selangit? Jangan panik dan jangan langsung ganti settingan secara drastis. Kalian bisa menggunakan ulat kandang sebagai alternatif sementara, tapi ingat takarannya beda. Ulat kandang sifatnya lebih dingin dibanding kroto, jadi porsinya bisa sedikit lebih banyak. Namun untuk hasil yang paling mendekati efek kroto dalam hal meningkatkan birahi, penggunaan ulat Hongkong yang sedang berganti kulit atau berwarna putih bisa jadi pilihan terakhir. Tapi tetap saja, kroto adalah yang terbaik untuk urusan kebersihan suara dan kestabilan birahi lomba. Jadi saran saya, sebisa mungkin carilah stok kroto sejak H-3 dan simpan dengan benar di kulkas agar kesegarannya tetap terjaga sampai hari pertandingan tidak. Cuaca juga memegang peranan penting dalam menentukan takaran kroto. Kalau saat hari lomba cuacanya sangat panas dan terik, kalian harus ekstra hati-hati. Dalam kondisi suhu udara yang tinggi, efek panas dari kroto akan berlipat ganda di dalam tubuh burung. Di cuaca panas, kurangi porsi kroto dan imbangi dengan pemberian air minum yang cukup, atau semprot halus pada bagian dada burung untuk meredam suhu tubuhnya. Sebaliknya, kalau cuaca lagi mendung atau hujan, kalian boleh sedikit royal memberikan kroto, agar burung tidak kedinginan dan tetap punya energi untuk melawan suhu udara yang rendah. Keseimbangan antara suhu internal burung dan suhu eksternal lingkungan inilah yang akan menciptakan performa yang stabil dan maksimal di atas gantangan anti. Setelah pulang dari lapangan, burung jangan langsung dicuekin ya. Perawatan pasca lomba itu sama pentingnya dengan persiapan. Biasanya, setelah lomba, burung akan mengalami kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Untuk memulihkan staminanya, berikan porsi kroto yang moderat, sekitar 1 sendok teh, untuk membantu proses pemulihan otot-ototnya. Namun, jangan berikan langsung saat baru sampai rumah. Biarkan burung tenang dulu selama 1 jam, beri air putih segar, baru setelah dia terlihat rileks, kalian berikan kroto pemulihan tersebut. Esok harinya, kembali ke pola harian biasa tanpa kroto atau hanya dengan porsi minimal, agar birahinya turun kembali ke level normal dan burung tidak mengalami over birahi yang berkepanjangan setelah lomba. Nah, buat kalian yang burungnya sudah terlanjur over birahi parah gara-gara salah settingan kroto, jangan putus asa. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah stop total pemberian kroto untuk sementara waktu, biasanya selama 1-2 minggu. Fokuskan pada pemberian jangkrik dalam porsi minimal dan perbanyak mandi, terutama mandi malam. Mandi malam sangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh burung yang terlanjur panas akibat kelebihan kroto. Selain itu, terapi pengembunan yang rutin setiap subuh juga sangat membantu menstabilkan emosinya kembali. Biarkan dia menghirup udara segar yang dingin untuk meredam lonjakan hormon birahinya. Ingat, memperbaiki burung yang sudah rusak birahinya butuh kesabaran ekstra. Jadi jangan buru-buru pengen gantang lagi sebelum burung benar-benar normal. Kesalahan yang paling sering saya lihat dilakukan oleh pemula adalah ikut-ikutan settingan orang lain tanpa tahu kondisi burung sendiri. Ada orang bilang kasih kroto 1 cepuk penuh biar burung ngentrok atau gacor. Langsung diikuti tanpa melihat kalau burungnya sendiri tipikal yang mudah naik birahinya. Kesalahan lainnya adalah memberikan kroto yang sudah tidak segar hanya karena sayang mau dibuang. Ingat, kesehatan burung itu nomor 1. Lebih baik rugi uang beli kroto daripada rugi burung mati atau rusak karena keracunan makanan basi. Jadilah pemilik yang cerdas dan peka terhadap setiap perubahan kecil pada burung kalian, karena itulah kunci sukses menjadi seorang kicau mania sejati. Jadi kesimpulannya, kroto adalah senjata rahasia yang kalau dipakai dengan benar bisa bikin murai batu kalian jadi juara, tapi kalau salah takaran bisa jadi bumerang yang menghancurkan. Kuncinya adalah pada takaran 1 sendok teh untuk harian, peningkatan bertahap di H-3 dan H-2, lalu stabilisasi di H-1, dan sedikit suntikan di hari H.
Selalu gunakan kroto yang segar dan bersih, serta sesuaikan porsi dengan karakter burung dan kondisi cuaca saat lomba. Dengan pola yang disiplin dan pengamatan yang tajam, saya yakin gacoan kalian bakal tampil lebih stabil dan berprestasi di lapangan. Jangan pernah bosan untuk terus belajar dan memahami bahasa tubuh burung kalian sendiri. Oke teman-teman Kicau Mania, itu tadi pembahasan mendalam kita soal takaran kroto yang benar untuk murai batu siap lomba. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung kalian praktekkan pada gacoan masing-masing di rumah. Kalau kalian punya pengalaman unik atau pertanyaan seputar settingan kroto, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman komunitas kalian, dan pastinya subscribe channel Cinta Kicau Mania biar nggak ketinggalan tips-tips keren lainnya. Saya pamit dulu, selamat mencoba, dan salam satu hobi. Salam Kicau Mania.